Renungan Kefas, Jumat 16 Juni 2023. 8 langkah penyelamatan organik Allah. Roma pasal 5 ayat 10b. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Penggembalaan meliputi pemberian makan, sama seperti ibu yang merawat memberi makan kepada bayinya agar bertumbuh seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dengan cara ini Tuhan memberi Petrus amanat untuk memberi makan domba-dombanya untuk kepentingannya. Injil Yohanes bukan hanya memberitahu kita bahwa Tuhan adalah hayat, tapi juga memberitahu kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang datang supaya kita dapat memiliki hayat dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Dia sendiri juga adalah padang rumput agar kita bisa memakannya dengan bebas dan dirawat olehnya. Lebih lanjut lagi, Injil Yohanes memberitahu kita bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya untuk membentuk kaum beriman Yahudi dan kaum beriman kafir menjadi satu kawanan di bawah pengembalaannya, satu gembala yang baik ini. Sebelum kita diselamatkan, kita semua berada di dalam dunia. Setelah kita diselamatkan dan dilahirkan kembali, Tuhan sepenuhnya memisahkan kita untuk menjadikan kita kudus. Inilah pengudusan secara kedudukan, tapi tidaklah cukup untuk dipisahkan dan dijadikan kudus kepada Allah secara posisi. Setelah kita dikuduskan secara posisi dan didamaikan dengan Allah, ketika kita mulai menuntut dalam hayat, kita akan merasakan sesuatu di dalam kita yang bukan watak kita, melainkan sifat Allah. Sifat Allah yang di dalam kita ini menanggulangi dengan tuntas watak alamiah kita, perangai aneh kita, dan temperamen kita, sehingga sifat ilahi tersebut menjadi watak kita. Pengudusan semacam ini memakai elemen hayat Allah sebagai bahannya dan dilaksanakan melalui pekerjaan pengudusan di dalam kaum beriman oleh roh hayat. Roma pasal 12 ayat 2a mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Kita seharusnya tidak diserupakan dengan dunia ini. Ini berarti kita tidak seharusnya mengikuti perkembangan mode. Sebaliknya, kita harus diubah oleh pembaruan pikiran. Pembaruan yang diajarkan oleh Alkitab adalah pembaruan pikiran. Ini adalah perkara yang mutlak berhubungan dengan pikiran. Pikiran adalah mentalitas, filosofi, konsep agama, pandangan kita terhadap orang-orang, perkara-perkara, dan lain-lain. Pembaruan pikiran yang sedemikian menghasilkan transformasi hayat rohani kaum beriman. Titus pasal 3 ayat 5 membicarakan tentang pemandian atau pembasuhan, kelahiran kembali, dan pembaharuan Roh Kudus. Ketika pikiran kita diperbaharui, semua diri kita ditransformasi. Inilah ditransformasi melalui pembaharuan pikiran. Terang hari ini, sebagai gembala kepala dan gembala agung dari kawanan domba Allah, Dia akan mengembalakan kita sampai selama-lamanya sebagai anak domba Allah dan memimpin kita ke mata air hayat agar kita mendapat kepuasan kekal, tidak haus dan lapar. Yang kedua, hari ini kita memerlukan peraturan yang di luar. Kita hanya perlu sifat kudus Allah yang mampu membuat kita kudus. Ketiga, sebab bagi kita untuk diperbaharui dalam pikiran kita ialah menyingkirkan semua konsep lama mengenai perkara-perkara dalam kehidupan insani dan dijadikan baru lagi melalui ajaran kitab suci dan penerangan Roh Kudus. Doa hari ini berdoa, Dia adalah roh hayat yang tinggal dan menetap di dalam kita, yang bekerja tak henti di dalam kita manusia.